Assalamualaikum sobat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana membuat desain hari lahir Pancasila, tentunya menggunakan Adobe Photoshop. Langsung saja yuk kita ikuti tutorialnya. Langkah pertama tentunya sobat harus menyiapkan semua file yang akan digunakan untuk desain. Di sini kita ambil dari cleanpng.com. Di deskripsi juga sudah ada link untuk unduh, silakan bisa diunduh. Kita drag semua gambar ke dalam Adobe Photoshop. Kemudian kita membuat file baru dengan ukuran 20 x 20 cm dengan resolusi 300 pixel per inci. Selanjutnya ganti background ini menjadi warna merah dengan cara klik foreground, pilih merah, kemudian gunakan pen packet tool, kita tumpahkan pada area kerja. Selanjutnya gunakan optical merge tool, kita tarik pada area kerja dengan menekan shift agar ukurannya selalu proporsi. Kemudian di sini kita kasih feather dengan cara klik kanan, pilih feather dengan ukuran radius 200, oke. Selanjutnya kita select di bagian luar dengan cara pilih menu select, invert, sehingga yang bagian luar ini terseleksi. Kemudian membuat file baru, kita ganti foregroundnya menjadi warna hitam. Kemudian gunakan pen packet tool kembali, kita klikkan pada area yang terseleksi, hilangkan seleksinya dengan Ctrl D. Selanjutnya opacity kita ubah menjadi 55, kemudian gunakan Ctrl T, tekan shift dan Alt secara bersamaan, kursor ditaruh di bagian pojok seperti ini, kemudian kita tarik pada arah luar. Kalau sudah, kita bisa centang. Kita gunakan gambar Garuda ini, tarik menggunakan move tool ke dalam area kerja, kemudian kita seleksi ini keduanya dengan background dengan menekan Ctrl pada keyboard. Kita klik di bagian ini untuk mencari bagian tengah-tengah. Kita tarik juga untuk gambar peta ini. Nah, ini yang bagian atas ini kita hilangkan karena ini bukan wilayah Indonesia. Kita gunakan magic wand tool, klik pada area ini yang warna biru tua ini, kemudian del pada keyboard. Selanjutnya hilangkan seleksinya dengan Ctrl D, kemudian gunakan move tool kembali, kita tarik pada area kerja. Selanjutnya gunakan Ctrl T, klik shift dan Alt secara bersamaan, kita tarik seperti ini. Kemudian kita taruh posisinya di bagian tengah-tengah area kerja. Kalau sudah, bisa dicentang. Selanjutnya kita gunakan hue saturation dengan Ctrl U. Kemudian di sini lightness-nya kita buat full putih dengan 100%. Oke. Kemudian opacity-nya kita buat 20 sehingga gambar kelihatan transparan. Bagian ini Garuda ini kita ubah dulu namanya menjadi Garuda untuk mempermudah kerja kita. Ini kita ganti dengan nama peta. Selanjutnya Garuda ini ditaruh di bagian atas. Langkah berikutnya kita gunakan bendera ini, kita ambil seleksi menggunakan lasso tool, hanya bagian atas saja. Tarik menggunakan move tool ke dalam area kerja, kemudian ditaruh di bagian pojok kanan atas, gunakan Ctrl T, tekan shift, kita ubah posisinya agak mojok seperti ini, kemudian gunakan bagian kursor pojok ini kita perbesar, atur lagi posisinya.
Kalau sudah bisa dicentang. Selanjutnya di sini kita gunakan rectangular marquee tool. Kita seleksikan di bagian bendera ini, kemudian kita gunakan edit copy, edit paste. Nah, sehingga ini menjadi dua. Kemudian gunakan move tool, kita tarik di bagian bawah, gunakan Ctrl T, tekan shift, kita putar seperti ini, taruh di bagian paling pojok, kemudian bisa dicentang. Kita gunakan di horizontal type tool, kita klik, kemudian tulis tagnya, bisa kita blok, kita perbesar font ukuran size-nya, kemudian di sini kita ubah menjadi warna putih. Selanjutnya fontnya kita ganti. Di sini kita menggunakan Arabella kembali. Gunakan move tool, kita tarik pada tengah-tengah area kerja. Selanjutnya di sini bisa kita kopikan kembali dengan cara klik kanan duplikat layer, taruh di bagian bawah, kemudian kita gunakan horizontal type tool kembali, kita ubah tulisannya, bisa diblok, kita ganti menjadi Arial yang black, kemudian gunakan move tool, gunakan Ctrl T kembali, kita perbesar. Nah, selanjutnya bisa dicentang, kemudian kita seleksi dengan background ini untuk mencari bagian tengah-tengah area kerja. Selanjutnya kita bisa gunakan rounded rectangle tool, kemudian nilainya radius ini kita ubah menjadi 50, warnanya kita buat warna putih. Selanjutnya kita tarik pada area kerja seperti ini, gunakan horizontal type tool kembali, kita ubah warnanya menjadi hitam, ketikkan tagnya, kita blok kembali, ubah menjadi Arial yang reguler biasa, kemudian kita klik move tool, kita gerakkan pada bentuk objek ini, ditaruh di bagian tengah-tengahnya, gunakan Ctrl T, gunakan Shift dan Alt secara bersamaan. Kalau sudah bisa dicentang, kemudian kita cari area tengah-tengahnya. Ini juga untuk objek rounded ini kita bisa zoom dulu sedikit untuk memperjelas kerja kita. Gunakan move tool kembali, gunakan Ctrl T, kita perkecil seperti ini. Oke, selanjutnya kita bisa gunakan horizontal type tool kembali untuk memberikan watermark. Kemudian kita gunakan Ctrl T untuk memperkecil tagnya, centang, ganti warnanya menggunakan menjadi putih, kemudian kita buka logo YouTube, kita ambil yang merahnya saja ini menggunakan magic wand tool, gunakan move tool, kita tarik pada area kerja, kemudian gunakan Ctrl U, kita ubah likeness-nya menjadi 100%, gunakan Ctrl T, tekan shift pada keyboard agar ukurannya selalu proporsi, bisa dicentang.
bisa kita zoom in kembali. Kita tambahkan drop shadow pada tag ini, Pancasila ini. Kita kasih nilainya 10, 5 sama 15. Opacity-nya bisa kita kurangi sedikit. Ini size-nya kita ganti 10 saja. Oke, kita kopikan efeknya ke dalam tulisan selamat ini. Kalau sudah, bisa kita simpan. Kita bisa nyimpan filenya JPEG-nya juga dengan cara flatten image. Kita pilih save as, pilih JPEG. Demikian sobat tutorial pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Jika ada pertanyaan, kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.